Oke, kita berjumpa kembali. Sekarang masih di materi program linier, yaitu bagaimana menerjemahkan soal cerita ke bentuk matematika. Nah, ini udah saya berikan salah satu contoh. Bagaimana kita akan mengubah soal cerita ini ke bentuk matematika. Nah, ini dia soalnya, ini optionnya. Nih, kita milih nih, saya sediakan option. Nah, cara untuk menerjemahkan soal cerita suatu program linier, ya, gampangnya kalian harus memastikan dia terlebih dahulu yang mana sebagai variabel X dan mana sebagai variabel Y. Dan ada beberapa soal biasanya itu udah diberikan. Nah, biasanya cari kalimat per kalimat. Nah, seperti contoh soal yang ini ada di kalimat terakhirnya. Kalau kalian mau baca dari awal itu boleh aja dulu, nanti fokus ke apa sih pertanyaan soal itu biasanya. Nah, di sini kalimat terakhir dia udah ada keterangan, X itu banyaknya true, Y itu banyaknya call. Nah, mari kita baca soalnya dulu. X itu banyaknya true, Y itu call. Nah, tanyakan modal matematika. Seorang pedagang paling sedikit menyewa 28 kendaraan untuk jenis truk dan kol. Nah, kalau ada tanda koma atau tanda titik itu kalian berhenti dulu. Biasanya itu adalah satu bentuk matematika gitu loh. Seorang pedagang paling sedikit menyewa 28. Kalau paling sedikit menyewa 28 berarti dia kan boleh lebih dari 28 kan. Jadi 28, 29, 30, 31 dan seterusnya. Kan karena ada kata paling sedikit. Karena paling sedikit maka dia harus, nah nih, dia harus lebih dari 28. Nah, lebih dari sama dengan, kan paling sedikit 28 kan? Apa yang lebih dari sama dengan 28? Itu adalah kendaraan jenis truk dan kol. Berarti kalau seorang pedagang ini mencari atau menyewa truk dan kol, nah, dia harus lebih dari sama dengan 28. Itu dia nih kalimat yang pertama. Kalimat yang selanjutnya, jumlah yang diangkut sebanyak 270 karung. Nah, ini harus mengangkut 270 karung. Truk itu dapat mengangkut tidak lebih dari 14 karung. Nah, berarti di sini, nah boleh aja sih buatin dia kotak kayak gitu. Truk tadi X, call, dia Y. Oke. Truk dia tidak lebih dari 14 karung dan call 8 karung. Jadi, karena truk itu bisa mengangkut 14 karung, berarti 14X ditambah 8Y. Nah, maka karena di sini ada 270 karung yang harus diangkut, maka kapasitas ini kan harus kurang dari atau pas dia 272. Nah, kan tidak lebih dari 14 karung karena itu makanya dia di sini nih. Kemudian ongkos sewa 500.000 dan call itu 300.000. Nah, di sini dibentuk ini kan nggak ada kan. Kemudian di sini ada yang tersirat yaitu X banyak truk. Dalam bentuk matematika, dalam perhitungan di dunia nyata, X itu ada nggak pernah kita menghitung berapa sih banyak truk yang parkir? Oh ada 0, 0 berarti nggak ada truk yang parkir. Oh ada 1, oh ada 2, oh ada min 1. Pernah nggak ada yang mengatakan negatif untuk menghitung di dunia nyata? Kan nggak. Maka ada nih bentuk X lebih dari sama dengan 0, begitu pula Y, karena dia suatu benda nyata. Nah, jadi inilah bentuk matematikanya. Oke, kita lihat di option X tambah Y lebih dari 28. Lebih dari. Nah, ini udah enggak, A enggak. Ini ya, D enggak. Nah, antara B dan C. Kemudian, kurang dari. Nah, nih.
Nah, ini kan bisa disederhanakan nih. Nah, kita sederhanakan nih bagian yang ini nih. Ini yang kita sederhanakan. Oke, bentuk ini akan menjadi X tambah Y lebih dari sama dengan 28. Kemudian 14X tambah 8Y ini sama-sama kita bagi 2. Menjadi 7X ditambah 4Y kurang dari 1, 3, 6. Kemudian X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Nah, inilah bentuk matematikanya. Lebih dari, kurang dari. Nah, berarti jawabannya adalah B. Udah jelas? Oke, kalau sudah, lanjut lagi biar lebih paham. Nah, nih soal selanjutnya contoh yang kedua. Contoh kedua. Mari kita baca. Anis akan membeli mangga dan apel. Jumlah buah yang dibeli paling sedikit 12 buah. Paling sedikit. Nah, ada kata paling sedikit. Berarti kan boleh lebih dari 12 kan? Mangga yang dibeli paling banyak 6 buah. Mangga yang dibeli paling banyak 6 buah. Nah, ingat, tekankan setiap kalimat. Harga mangga 2.000 per buah dan apel 4.000 per buah. Ia punya uang 20.000. Jika ia membeli X mangga dan Y apel, maka sistem pertidaksamaannya. Nah, ini udah diberikan juga. X itu mangga, Y-nya apel. Ada si mangga sebagai X, ada apel yang Y. Nah, mari kita lihat bentuk matematikanya. Pertama, Anis akan membeli mangga dan apel. Jumlah buah yang dibeli paling sedikit 12 buah. Berarti kan kalau membeli mangga, nah, mangga, karena ini ada keterangan jumlahnya, mangga ditambah apel, paling sedikit 12. Kalau paling sedikit kan, yang dibeli itu kan boleh lebih dari atau pas 12. Nah, paling sedikit 12. Kemudian, mangga yang dibeli paling banyak 6 buah. Mangga yang dibeli paling banyak 6 buah. Mangga itu apa dia? Kan X kan? Mangga yang dibeli paling banyak 6 buah. Berarti kan harus kurang dari atau pas 6. Paling banyak soalnya 6. Ya? Nah. Kemudian apa lagi nih? Harga mangga 2.000. Nah, si mangga nih 2.000. Si apel nih harganya 4.000. Kemudian dia punya uang 20.000. Nah, punya uangnya 20.000. Jadi yang kalian kumpulin juga yaitu yang sejenis. Kalau ini uang ya uang kumpulin gitu. Nah, logikain aja kalau kalian belanja ke pasar gitu, umpamanya punya uang 20.000. Apakah kalian akan bisa belanja lebih dari 20.000? Pasti enggak kan? Anggap kalian bawa uang pas nih. Pasti kalian akan belanja pas 20.000 atau kurang dari 20.000 kan? Nah, kaitan aja kalau ada soal cerita ini, anggap kalian yang sebagai pelaku dari soal cerita tersebut. Nah, kalau di harga mangganya 2.000, berarti kan 2.000 X, 2.000 mangga, ditambah 4.000 apel. Nah, kalau punya uang 20.000, berarti kalian harus belanjanya kurang dari atau pas 20.000 biar nggak ngutang nih. Oke, sudah? Nah, lihat bentuk matematika yang di option itu semua sederhana. Yang ini udah pas, tidak perlu sederhanakan. X tambah Y lebih dari 12. Berarti X kurang dari sama dengan 6. Lagi satu nih. Nah, ini kan bisa nih bagi 1000, nolnya coret ketiga-tiganya. Kemudian berarti masih 2X tambah, ini berarti 2X tambah 4Y kurang dari sama dengan 20. Masih bisa sederhanakan, bagi 2. Jadinya X tambah 2Y kurang dari sama dengan 10. Jadi inilah bentuk matematikanya. Mari kita cek di option.
X tambah, nah, X plus 2Y ya duluan, kurang dari 10. Lebih dari coret, kurang dari, nah. Kemudian X tambah Y-nya lebih dari. Oke. Oh, ini enggak. Nah, ini. Oke, antara B dan C. Kemudian X-nya kurang dari 6. Oke, B lagi jawabannya. Jelas? Oke, saya kasih satu soal lagi. Nah, kasih satu contoh soal lagi. Seorang pengusaha roti akan membuat roti. Iyalah, masa buat yang lain. Roti jenis 1 membutuhkan 20 gram tepung, 10 gram mentega. Sedangkan roti jenis 2, nah nih, ada yang jenis 1. Kemudian jenis 1 itu perlu tepung, perlu mentega. Tepung perlu 20, mentega 10. Jenis 2 membutuhkan 15. Nah, ini kan udah nih selesai nih satu kalimat. Sedangkan roti jenis 2 membutuhkan 15 gram tepung, 15 tepung, dan 10 mentega. Bahan yang tersedia adalah tepung itu 5 kilo. Nah, ini kan gram nih kan, gram. Oke, saya singkat GR. Nah, stok tepung itu 5 kilo. Kalau 5 kilo itu berapa gram dia? Iya, 5.000 gram. Kalau kilo kan kilo, hekto, apalagi itu yang kilogram, hektogram, dekagram, gram. Nah, nih. Dari sini turunnya 1, 2, 3. Oke, makanya dia dikali 10 setiap anak tangga. Kemudian mentega ada berapa nih? Mentega ada 4. Oke, mentega ada 4, berarti 4.000 gram. Kemudian, nah ini ada keterangan nih. Nah, baik banget nih soal. X itu menyatakan jenis 1, Y itu menyatakan jenis 2. Nah, berarti ini sebagai X, ini sebagai Y. Ingat, dalam matematika, perubahan matematika ini, yaitu X tambah Y, apa gitu dia. Nah, jadi kita kumpulkan yang sejenis ya tepung, mentega, mentega. Jadi bentuk matematikanya dia akan menjadi 20 X untuk jenis 1 untuk tepung nih, si tepung. Karena ada stok 5.000 berarti 20 untuk membuat jenis 1 ditambah 15 untuk membuat jenis 2 harus kurang dari atau sama dengan 5.000. Kenapa? Sama seperti uang yang tadi. Ini kan punya stok tepung 5 kilo. Jadi kan harus membuatnya itu kurang dari atau pas 5 kilo. Kalau lebih kan gimana nyarinya lagi? Nah, menurut soal. Mentega juga kayak gitu. 10 X ditambah 10Y. Karena dia bahan yang tersedia itu 4.000, berarti dia kurang dari atau pas 4.000. Kemudian, nah di sini juga ada X lebih dari 0. Begitu pula Y-nya lebih dari 0. X itu kan menyatakan roti jenis 1, roti jenis 2. Nah, roti kalau di dunia nyata, coba kalian ke warung. Pernah nggak kalian mendengar, Bu, saya mau beli roti negatif 1, negatif 2, negatif 5? Kan enggak. Nah, makanya dia harus lebih dari sama dengan 0. Nah, ini bisa disederhanakan. Yang pertama ini bisa dibagi berapa dia? Bagi 5 ya. Berarti 4X tambah 3Y kurang dari 1000. Untuk yang kedua, bagi 10 ya. Berarti X tambah Y kurang dari 400. Kemudian, ada X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Nah, ini bentuk matematikanya. Yuk kita cek. 4X tambah 3Y kurang dari 1000. Oke, lebih dari coret, kurang-kurang. Nah, berarti antara C dan D. Kemudian, X tambah Y kurang dari 400. Nah, ini enggak. Oke, ini udah jawabannya.
si D. Oke, sudah jelas? Oke, biar kalian sendiri bisa latihan, karena kalau matematika, bisa mengerjakan soal matematika, itu harus terlibat langsung dengan soal. Kalian harus face to face dengan soal itu. Nah, cukup satu saja karena nanti kita akan membahas lebih banyak lagi menerjemahkan dari soal cerita ke bentuk matematika. Coba kerjakan dulu latihan 3 ini untuk lebih melatih bagaimana kalian menerjemahkan soal cerita ke bentuk matematika. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Jaga kesehatan. Bye-bye.